Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Risti Feby Harmoko, Prodi D3 Bahasa Mandarin dengan NIM J0B024069. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pandangan saya mengenai implementasi nilai-nilai dasar negara dalam konteks kewarganegaraan untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah kewarganegaraan. Mulai dengan bagian yang pertama, yaitu menjelaskan peran aktif kita sebagai mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai dasar negara dengan menggunakan contoh tren kasus saat ini. Nah, saya memilih Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena peran aktif kita sebagai mahasiswa sangat krusial dalam menyikapi tren isu ketimpangan digital dan juga ketidakmerataan akses pendidikan di berbagai daerah. Nah, oleh karena itu, peran aktif kita bisa diwujudkan melalui 3 langkah. Yang pertama, aksi edukasi, aksi donasi, kemudian aksi advokasi. Yang pertama, aksi edukasi, yaitu kita membuat webinar atau pelatihan-pelatihan gratis untuk siswa-siswa di daerah yang akses informasinya itu terbatas, dan hal ini akan membantu mereka untuk mendapatkan hak yang setara. Kemudian, untuk akses donasi, kita bisa mewujudkan dengan menggalang donasi perangkat digital atau buku untuk membantu komunitas yang terkena dampak ketimpangan digital. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, aksi advokasi. Nah, aksi ini dapat diwujudkan dengan aktif menyuarakan isu-isu ketidakmerataan di platform media sosial sebagai bentuk kontrol sosial dan menuntut negara agar hadir untuk menutup kesenjangan. 3 langkah ini dapat menegaskan pemahaman kita bahwa bangsa dan negara ini harus adil. Kita harus berkontribusi nyata menjaga integritas sistem kenegaraan dengan menutup kesenjangan sosial yang sedang menjadi tren. Lanjut di bagian kedua, pandangan kritis terhadap nilai Konfusius dasar yang harus disajikan dengan keselarasan latar belakang, masalah, dan juga solusi. Nah, di sini saya menyoroti implementasi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, idealnya Bhinneka Tunggal Ika itu berarti menerima dan juga merayakan keberagaman. Nah, kritik saya, penerapannya saat ini di real life-nya itu masih sangat sering terperangkap pada toleransi pasif. Nah, latar belakang masalahnya adalah masih adanya kasus diskriminasi berbasis SARA dan menunjukkan kita belum sepenuhnya merayakan perbedaan. Nah, kesenjangan ini merusak hubungan warga negara dengan negara. Warga negara merasa haknya untuk tidak didiskriminasi itu terlanggar, sehingga kewajiban negara untuk menjamin keadilan tidak terpenuhi seutuhnya. Maka, konstruksi solusinya harus berfokus pada pendidikan multikultural yang mendalam di semua jenjang pendidikan. Nah, kemudian diikuti dengan penegakan hukum yang tegas dan adil bagi pelaku diskriminasi. Terakhir, di bagian ketiga ini adalah solusi konstruktif untuk memperkuat nilai dasar negara di tengah globalisasi, dan saya menawarkan solusi penguatan literasi digital berbasis falsafah Pancasila. Nah, kita harus menjadikan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan filter utama di ruang digital. Dengan cara mengajarkan etika dan juga berpikir kritis adalah kunci agar kita tidak mudah terpengaruh dengan nilai-nilai asing yang bertentangan dengan gotong royong dan juga musyawarah. Kemudian, langkah ini sekaligus memperkuat wawasan kita, wawasan nasional, yaitu dengan cara pandang kita. Dengan literasi tersebut, dengan literasi digital yang kuat, kita menjaga identitas kita dari hoaks dan juga propaganda, sehingga kita tetap mandiri dan berdaulat. Dampak akhirnya adalah penguatan ketahanan nasional, khususnya ketahanan ideologi dan juga sosial, menjadikan bangsa kita kokoh dan tidak mudah terpecah oleh derasnya arus global. Sebagai penutup, menjadi warga negara yang bertanggung jawab berarti memiliki peran aktif untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar, sambil tetap bersikap kritis dan juga konstruktif terhadap pelaksanaannya. Dengan demikian, kita turut mewujudkan Indonesia yang lebih adil, yang lebih bersatu, dan juga berketahanan di masa depan. Demikian pemaparan dari saya mengenai soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah kewarganegaraan.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan juga banyak kesalahan poin-poin yang sudah disampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.